loyalitas tanpa batas dan belajar nggak pernah berhenti. Jangan malu bertanya. Itu aja. Kalau kita nggak tahu ya tanya. Jangan malu ya. Jangan malu untuk nanya. Itu aja lah. Dan satu nih, Apa itu, Pak? jujur. Ya, selamat datang di podcast Ekonomi Corner Metro TV Lampung bersama Aji Dan bersama Sarah. Iya, selamat datang di podcast kita kali ini ya. Kita ngebahas terkait ekonomi nih ya. Kalau kali ini agak berat ya ekonomi. Karena podcast kali ini kita akan membahas tentang ekonomi corner ya. Dan kita sudah kedatangan tamu ya yang sangat spesial Kak Aji. Iya, oke, bisa diperkenalkan? Tamu spesial loh. Tamu ini. spesial Harus kita hati-hati. harus agak deg-degan sedikit nih. Iya. Betul Baik, banget. podcast Lampung Pos kita perkenalkan dulu tamu kita pada hari ini yaitu Direktur Bank Lampung yang terbaru Bapak Mahdi Yusuf. Selamat datang. Selamat Pak datang Mahdi. Terima Bapak. kasih. Gimana kabarnya? Sehat Pak ya? Alhamdulillah, walaupun agak deg-degan. Sama Pak, saya juga. Sama nih Pak, kita ngebahas makro dan mikro ya. Benar-benar. Kalau udah ngebahas tentang bank itu agak deg-degan loh. Iya benar. Ngeri fraud. Bukan, ngeri buku-bukunya itu nanti keluar semua. Iya benar-benar. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu yang pertama tujuannya ya. Terus bagaimana keadaannya Pak setelah sekarang ini menjabat sebagai Direktur Bank Lampung? Apa ya? Kayak mimpi gitu. Jadi gini Mbak, apa namanya? Saya perkenalkan dulu diri saya. Tadi kan bicara bank, tapi nggak jelas banknya bank apa. Oh iya benar. Jadi saya dari Bank Lampung. Kebenaran per 31 Juli kemarin saya ditunjuk pemegang saham sebagai direktur utama. Oke. Jabat sementara direktur utama karena yang lama mengundurkan diri. Jadi saya didaulat untuk menjabat sebagai pejabat sementara direktur utama sampai terpilihnya direktur utama. Dan kebetulan saya ditunjuk juga untuk ikut tes jadi direktur utama gitu. Alhamdulillah. Proper gitu Iya, benar. ya. Namanya amanah ya, amanah harus kita jalanin. Betul Pak. Ya Gitu, pastinya Mas. pilihan-pilihan itu, penunjukan itu pasti sudah ada penilaiannya Iya ya. benar. Parameternya, ada parameternya ya Iya, Pak ya. Dan nanti biasanya ada RUPS luar biasa dan sebagainya Pak ya untuk melakukan pemilihan atau penetapan direktur utama definitif ya. Iya. Nah, pasti Pak Mahdi Yusuf. Bapak ini sudah terpilih. Amin. Tapi senang loh Pak, kami sebagai dari tim Lampung Pos sudah dikunjungi oleh Bapak Ya, Mahdi suatu Yusuf. kehormatan ini, Suatu Pak. kehormatan banget. Karena kan direktur sebelumnya juga kan memang sangat akrab dengan Lampung Pos ya. Dan sekarang kedatangan lagi direktur yang baru dari Bank Lampung. Karena kita memang alhamdulillah sekali Lampung Pos dan Bank Lampung ini kerjasamanya sangat cukup baik loh Kak Haji. Semoga aja di tahun berikutnya bersama Bapak Mahdi Yusuf semakin berkembang antara Bank Lampung dan Lampung Pos. Iya, sama-sama berkolaborasi ya. Berkolaborasi Baik, terus. Ya, ngomong-ngomong Bank Lampung ini kan adalah BPD ya, atau Ya. bank plat merah ya, Iya. yang dimiliki, Iya. yang pemiliknya adalah Pemerintah provinsi dan kabupaten Provinsi Lampung. di 15 kabupaten kota punya saham lah Pak ya, Iya. bisa dibilang. Iya. Nah, setelah mungkin sebelumnya punya terobosan ya di zaman di era sebelumnya, biasanya saya juga banyak sekali meliput kegiatan ekonomi bisnis di Bank Lampung sampai RUPS Pak, waktu dulu sampai malam tuh Pak. Itu Curhat ya. dinamikanya Curhat. ikut atmosfernya terbawa juga. Dan ini menarik, ternyata Bank Lampung perlahan punya punya akselerasi ya di sektor bisnis perbankan ya, apalagi kita punya ASN ya sebagai nasabah utamanya. Kemudian kita juga mungkin ke depan ini Pak ya, di bawah Pak Direktur Utama Pak Mahdi, seperti apa Pak kita akan membawa Bank Lampung ini Pak supaya bisa lebih moncer lagi nih Pak untuk pertumbuhan dan peningkatan nasabah. Iya. Jadi gini Mas, Bank Lampung itu yang selama ini kan dikenal banknya pegawai negeri kan. Yes, benar Pak. Memang betul. Benar. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Karena itu salah satu core bisnis kita. Oh, Pegawai negeri itu core bisnis kita, dan itu bank-bank lain pun ngiri gitu, banyak kepengen masuk ke situ juga, ke pasar itu. Ke pasar itu karena pasar itu empuk gitu. Karena dia langsung potong gaji kan. Betul. Dia langsung potong gaji di Bank Lampung, dia pinjam kita langsung potong gaji kan. Sehingga itu bisa dikatakan aman, sangat aman. Nah, tapi kita kan nggak bisa juga hanya
melulu di kredit kepada ASN kan, kan kita harus keluar juga untuk ke komersil itu. Karena kan kalau kita bicara PNS itu kan terbatasnya hanya 100 sekitar berapa ya, 130 ribuan itu. Nah kalau 130 ribuan itu kita rebut oleh beberapa bank dan itu habis. Nah kan pangsa kita hanya segitu aja kan. Maka kita harus keluar dari apa ya bahasanya itu apa? Zona nyaman. Nah comfort zone itu tadi. Jadi zona nyaman itu tadi. Benar. Nah itu kan kita mulai bergeliat ke komersial. Ya benar. Nah komersial itu kan banyak program-program pemerintah kan kayak KUR. Nah itu yang kita galakkan KUR itu. KUR itu bunganya murah. Kan disubsidi sama pemerintah 6% bunganya. Kita kenakan ke debitur 6%, sisanya pemerintah yang tanggung gitu. Itu murah sekali gitu. Nah itu yang sekarang kita galakkan. Sehingga tadinya porsi kita yang pada awalnya itu kalau rasio, kita bicara rasio, katakan rasio kredit produktif dengan kredit standar, itu kita rasionya dulu 5 sampai 95. 5 itu untuk komersial, 95 itu untuk konsumernya, kredit ASN. Nah ini sekarang sudah kita rubah, kita balik. Sekarang kita untuk komersial itu sudah 30%. Konsumer yang untuk ASN itu sekitar 70. Jadi 30-70 sekarang. 30. Ada peningkatan 25% gitu. Nah ini sekarang kita galakkan. Karena cuan, tadi bicara cuan. Berburu cuan. Next ya Pak, kita podcast berburu cuan. Berburu cuan, justru di situ banyak cuan loh. Oh di sektor yang baru yang akan kita terobos di KUR itu banyak cuannya. Tapi kita pun harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena kita selama ini kan mindset kita adalah mindset ASN. Mindset ASN tuh gajinya berapa, dari dinas apa, ke aturan kita bisa 90%. Hanya itu aja. Tapi pada saat kita terjun ke komersial, maka kita akan lihat dia misalnya dia pedagang seperti apa sih ininya, cara kita menganalisisnya, menganalisa ininya. Petani kita beda lagi nanti ininya cara kita melihat potensi itu. Nah ini yang selama ini BPD Bank Lampung itu hanya melulu ke ASN, maka kita akan rubah mindset teman-teman itu ke komersial. Itu Mas. Memang ada tantangannya juga ya Pak. Iya. Nanti pemetaan yang masing-masing punya cara tersendiri ya. Iya. Tadi ada petani, ada UMKM ya Pak ya. UMKM. Gimana caranya supaya petani UMKM juga tumbuh ya Pak ya, supaya gak macet. Tapi ini sangat menarik loh Kak, karena beberapa produk yang tidak itu saja kan sudah mau berkembang ke lebih yang milenial. Nah kira-kira nih Pak, ada nggak sih produk Bank Lampung yang ke arah milenial? Ya nggak sih Kak Ji? Betul. Penasaran nih. Mendigital lah ya. Mendigital. Benar. Jadi gini, dulu ada aturan bahwa dulu kan ada kita perbankan tuh dibagi menjadi 4 buku. Buku itu bank umum dengan kegiatan usaha. Jadi buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Bank Lampung dulu ada di buku 1. Buku 1 itu modal intinya di bawah 1 triliun. Buku 2 di atas 1 triliun sampai 5 triliun. Tapi kalau buku 1 ini kita nggak boleh main di platform itu, belum boleh main. Tapi begitu kita meningkat di buku 2 kita boleh main di platform. Di atas 1 triliun. Di digital. Boleh main. Nah, makanya kita pada saat kita di buku 2 maka kita menciptakan produk namanya L Online. Itu mobile bankingnya Bank Lampung. Aplikasi. Seperti apa Pak? Boleh ditunjukkan Bapak ke kamera. Pencet saldonya Pak. Pak kalau mau kirim boleh Pak, saya langsung kasih nomor rekeningnya. Nah ini online-nya Bank Lampung. Oke ditunjukkan. Nah seperti itu. Itu ada itunya coba. Agak dideketin. Kita perlihatkan ya. Kita tunjukkan kita show yes. Nah menu-menunya di L Online. Nah ini ada menunya ya. Menunya udah lumayan banyak ya Pak ya, dan komplit ya Pak ya. Waduh. Transfer antar bank ada di sini, mengisi pulsa ada di sini, ada semua. Pajak ada di sini. Ya? One stop service ya Pak ya. Mau bayar apa? Mau bayar IndiHome, bayar listrik, bayar pajak. PBB bisa. Kemudian e-commerce juga mungkin. Iya. Kemudian e-commerce itu kita dengan kerjasama dengan ada marketplace-nya ada marketplace-nya juga. Kemudian QRIS juga ada kita. Bisa langsung bayar. Luar biasa ya. Kalau dulu ATM Bank Lampung itu di mana-mana nggak laku. Sekarang kita udah bisa ATM debit. Iya benar. Udah bisa ATM debit Bank Lampung. Bisa ini ya. Bisa. Tarik tunai udah bisa semua di situ ya Pak. Bisa. Jadi dalam satu handphone sudah bisa
mengakomodir banyak ya? sekali Bisa. ya fasilitas. Bisa. Jadi bayar pajak kendaraan bermotor bisa. Mau ke Jakarta pakai ferry juga bisa. Oh, luar biasa. Daripada mampir-mampir ya. Iya, benar. Berarti Bank Lampung ini kan memang segmennya tuh daerah gitu. Iya. Tapi kan sudah memenuhi semua digitalisasi yang ada sekarang ini. Iya. Keluar ke zona nyaman. Iya, Nah, benar. pelan-pelan kita keluar dari zona nyaman. Nah, kemudian kondisi kita saat ini kan gini Mas. Apa namanya, kita hanya ada beberapa cabang. Oke. Kita hanya ada 1 kantor pusat, 7 cabang, Iya. Ya. 32 cabang pembantu dan 26 kantor kas. Jadi totalnya hanya ada beberapa gitu ya. Sementara Provinsi Lampung ini kalau nggak salah itu ada 268 kecamatan. Iya. Artinya nggak semua bisa kita masuki kan? Jangan bisa semua dijangkau ya Pak Iya, ya. nggak Benar. semua bisa dijangkau. Iya. Kita punya yang namanya produk L-Smart. Wah, ini produk baru lagi. Iya. Benar. Smart. Lampung Smart. Apa itu Pak produknya Pak? Lampung Smart itu kalau di bank tetangga itu apa ya bahasanya ya? Seperti Laku pandai, Oke. laku pandai. Laku Itu pandai. istilahnya laku pandai. Jadi kita bisa kayak menarik dari punya tabungan, narik di situ bisa gitu. Oh, agen resmi. Iya, agen langsung benar-benar pandai. agen resmi ya, benar. Iya. Benar. Jadi itu nanti agen-agen kita nggak punya bank. Misalnya kantor cabang Bank Lampung di Mesuji misalnya nggak ada. Ya, Tapi benar. kita punya agen L-Smart. Kita Oke. bisa ngambil di situ. Oh gitu. Jadi untuk Lampung Pos, untuk para pendengar Lampung Pos semuanya. Jadi Bank Lampung ini sudah berinovasi lebih Luar biasa ya. Iya, lebih fokusannya lebih ke digital, ke new era ya Pak ya. Iya, Benar ya, new Mas? era. Ini dalam rangka untuk mengakomodir apa yang dibutuhin masyarakat. Jadi Iya, masyarakat benar. jauh ya Pak ya, bawa Iya. ke bank terus Iya. atau mungkin ada canggung atau seperti bisa apa. kita Itu pakai bisa. ini aja. Jadi cukup pakai satu ini Satu aja. handphone. Aplikasi, Satu aplikasi di handphone. ada di mana, ini bisa ngapa-ngapain aja nih. Betul. Bisa mau bayar pajak bisa. Benar. Bisa. Yang penting Belanja di mana-mana bisa pakai QRIS gitu kan. Transaksi yang habis check penting, out. Iya. yang penting adalah isinya ya Pak. Ya. Isinya dan kuota. yang Isinya penting. dan Syarat, kuota. syarat mutlak saldonya. Iya benar, syarat mutlak Itu, saldonya. iya. Benar. Saldonya Tapi harus ada. menarik nih Pak, karena ada agen tadi di berbagai provinsi, daerah atau kabupaten. Apakah itu bisa mengisi saldo Pak? Bisa. Oh bisa. Oh luar Semacam top up biasa seperti itu, Pak, ya? loh. Bisa. Oke. Jadi nggak hanya transfer, jadi hanya membayar tapi bisa mengisikan saldo. Bisa. GoPay bisa. Jangan ya. Ngisi pulsa bisa. Ngisi pulsa. Ngisi pulsa. Pulsa. Kalau tuh misalnya tiba-tiba apa ada keluarga kita isi dong pulsa, bisa Iya, kita isi bisa. di situ. Oke. Gitu. Kalau nabung Pak Bisa. bisa. Oke. Jadi Store nggak tunai perlu ya. jadi Kak Aji kita nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya Iya. Kak Aji lagi di Mesuji. Lagi liputan di Mesuji. Jadi bisa langsung ke agennya Lampung, Bank Lampung dan L-Smart. namanya L-Smart. Oke. L-Smart itu sudah tersebar ya? Sudah. Sudah di Sudah. 15 kabupaten kota. Ada 1.000 hampir 2.000 agen kita punya. 2.000 Walaupun agen. belum semua. 2.000. Dari 1.000 akhir 1.600-an. Dari 2.000 sekian kelurahan, kita lebih dari separuh kita udah punya. Udah ada agen yang Wow, smart. keren Sudah banget lebih dari untuk Bang separuh. Lampung. Wah, Oh, saat tepuk ini tangan. gue Iya, tepuk dong. tangan dulu dong. Ini terobosan Karena yang harus terobosannya udah luar biasa Iya, ya Kak Aji. luar biasa. Udah bener-bener ke arah kayak kita, Gen Z. Gen Z. Iya. Dan ternyata melibatkan masyarakat juga ya. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Iya bener-bener. Karena bener. kita bisa Lapangan meningkatkan kerja, ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat Iya. di sekitar ya Pak ya. Iya. Dengan dia jadi agen L-Smart, Ya. maka dia punya penghasilan. Dia di rumah aja kan. Dia nggak perlu buka gerai, dia nggak perlu kayak Iya, iya. kita harus buka gerai ATM, nggak perlu. Oh jadi hanya khusus rumah saja bisa ya Bisa. Pak ya? Dia Oke. punya kayak toko gitu ya, kayak apa tuh? Etalase. Dia bisa etalase, Etalase. bisa dia. Oh gitu. Cukup ada Tapi toko kecil. Bisa. tapi aku juga penasaran nih kalau udah ada L-Smart berarti Bank Lampung ini sudah membantu untuk bisnis-bisnis kecilan nggak sih Pak? Bisa. Pastinya dong ya. Iya nggak? Mudah bertransaksi ya Pak. Mudah bertransaksi Iya. ya Pak ya? Benar. Iya. Iya ya, apalagi ada di daerah kan banyak ada petani. Iya. Iya. Terus ada UMKM. Iya. Iya, nah itu. Yang mungkin perlu Bang, disentuh. nah, apakah Bank Lampung sudah mendukung UMKM saat ini nih Pak, yang di Provinsi Jadi Lampung? seperti apa nih Pak? Nah, jadi kita bantu melalui program pemerintah KUR yang untuk ke para petani. Itu nasabah kita udah
hampir 5.000-an. 5.000-an Pak. Nasabah luar Untuk biasa sekali. Jadi mulai kur yang di bawah 10 juta sampai dengan yang di bawah 5 juta. Kan ada kur mikro, itu kan ada kur kecil. Itu ada beberapa dibagi kategori kan. Nah itu yang sudah kita, yang di bawah 100 juta kan nggak ada jaminan. Oh gitu. Pemerintah mewajibkan tidak ada boleh, jaminan. nggak ada apa-apa. Agunkan ya, Tidak ada apa-apa. Kak Haji silakan. Tapi Saranya punya usaha. Saranya punya usaha. Oh harus punya usaha. Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tim survei Iya. juga ya, Pak, ya. Nah itu karena pemerintah pengen rakyat itu bisa meningkatkan taraf hidupnya. Sehingga dari yang tadinya unbankable menjadi bankable. Bagaimana? Ya kita dari kur yang di bawah 10 juta, kita 10 juta, naik lagi itu program pemerintah yang harus kita sukseskan. Betul. Nah, gitu. Itu kemudian yang pemerintah di depan tadi saya bilang bahwa itu bunganya murah sekali. Berapa itu Pak sebutkan? 6%. 6% hanya. Jadi hanya 6%. Sisanya pemerintah yang mensubsidi gitu. Oh, subsidi silang lebih dari itu ya Pak. Iya, 16%, 10% itu pemerintah yang bayar. Itulah kepedulian pemerintah terhadap UMKM. Iya betul Pak. Nanti kalau bisnisnya berkembang bisa naik lagi kategori yang selanjutnya ya Pak ya. Dan otomatis kan kalau dia bisnis dia berkembang, kan otomatis kan perekonomian di daerah itu berkembang kan. Banyak menyerap tenaga kerja. Itu kan ini pemerintah kan. Iya, tujuannya. Artinya Bang Lampung sudah mendukung sekali untuk penambahan yang pengangguran, mengurangi pengangguran, lapangan kerja, terus meningkatkan lagi fasilitas-fasilitas kan ya nggak sih? Melalui dorongan akselerasi. Dan itu bisa untuk ibu rumah tangga loh, itu L-Smart itu bisa jadi agen. Bisa jadi agen L-Smart ya. Waduh. Jadi untuk para ibu rumah tangga, ras terkuat itu. untuk emak-emak yang sekarang pegang handphone segera daftarkan. Itu syarat dan ketentuannya nanti ditanyakan ke Bang Lampungnya tersendiri ya. Iya nggak ya Pak ya? Bang Lampung kan punya medsos juga tadi bicara Gen Z. Oh iya. Keluar dari zona nyaman ternyata ada medsosnya ya. Bisa di DM ya Bang Lampung. Iya Bang Lampung. Nanti bisa ditanyakan. Tanyakan langsung. Syarat-syaratnya. Karena kan kita punya ini juga ya Pak, semakin meluas semakin banyak agen-agen L-Smart semakin bagus ya Pak ya. Iya. Karena peningkatan tuh salah satunya kan tujuannya kan mengurangi pengangguran kan ibu rumah tangga, bisa punya penghasilan gitu kan. Jadi jangan insecure ya Pak ya. Karena sekarang ini zamannya canggih, era digital semua bisa menjadikan menjadi orang bank juga ya. Bank juga benar. Bahkan L-Smart kita itu nggak perlu pakai edisi, jadi cukup bisa dari sini. Aplikasi handphone aja. Jadi nanti ada kita ini aja, jadi nggak kalau selama ini kan orang taunya dia pakai ATM terus harus dicolokin gitu, terus baru dia bisa ini kan. Kalau Bang Lampung nggak, dari handphone aja dia bisa. Iya. Yang penting download dulu tuh ya. Download dulu. Jadi nasabah dulu ya Pak ya. Jadi agen dulu. Nasabah dulu. Iya. Rekeningnya ada saldonya ya Pak ya. Jangan sampai punya rekening tapi nggak ada isi rupiahnya. Pastikan kuotanya juga. Pastikan kuotanya. Pasti kita bisa berkembang bersama-sama. Iya benar. Tapi menarik banget nih. Tapi kalau ngomongin bank, emang nggak ada habis-habisnya ya. Tapi aku pengen nanya nih. Agak sedikit privat nih ya Pak ya. Kita kan dari tadi ngomongin tentang apa namanya Pak, produk, kecanggihannya Bang Lampung. Tapi aku penasaran nih, kira-kira apa ya profil dari Bapak? Sebelum ini ya, jadi dirut nih Pak. Jadi kan kalau untuk produk-produk udahlah ya, udah kita obrolkan. Sekarang ini aku sih ya kita pengen tahu nih profilnya Direktur Utama Bang Lampung yang sekarang ini sebelumnya jadi apa, terus istrinya, anak-anaknya. Ya lebih agak privat gak apa-apa ya Pak ya. Karena kan biar bisa lebih mengenal lagi. Ya lebih ini sih, lebih relate ya ke masyarakat. Ya benar, lebih relate ke masyarakat bahwa sekarang Direktur Bang Lampung nih yang terbaru adalah Bapak gitu. Mahdi Yusuf. Iya. Sebelum di apa Pak? Menjabat sebagai apa Bang Lampung? Kita direksi sebenarnya ada 4, tapi sekarang ada 3 karena ada kekosongan di Direktur Utama saya menjabat, kemudian di Direktur Kepatuhan dijabat oleh Bu Indah, ada Pak Jahari gitu. Nah sekarang tinggal 3 kan. Saya sebelumnya di Direktur Kepatuhan. Sebelumnya ya Pak ya, sebelum kerja di sebelum Direktur Utama Direktur Kepatuhan. Saya sudah 1 periode saya diangkat jadi Direktur Kepatuhan tuh 19 Maret 2020 sampai
19 Maret 2024. Iya. Nah kita itu satu periode 4 tahun. Itu satu periode. Aduh. Nah di 2024 kemarin 19 Maret 28 Februari kamu RUP. 28 Februari 2024 kita RUP juga untuk RUP tahunan dan RUP luar biasa, termasuk masa jabatan saya sebagai Direktur Kepatuhan. Nah pada saat itu diputus saya diperpanjang. Saya diperpanjang. Kemudian dalam perjalanan ternyata kemarin ada RUP lagi, Pak Dirut yang lama mengundurkan diri dan RUP sepakat untuk mengangkat saya sebagai Direktur Utama. Oke. Nah sebelum itu saya memang internal Bank Lampung. Jadi dari lahir sampai dengan dewasa itu saya di Bank Lampung. Waduh, pengabdiannya ya. Iya. Loyalitas. Iya. Iya benar-benar. Loyalitas tanpa batas. Iya benar, tagline nih, Pak. Ini patut diteladan. Jadi saya diangkat jadi pegawai tetap 1 Januari 86. 86 Pak. Udah lahir belum? Saya belum lahir Bapak. Saya udah kerja. Saya diangkat waktu itu saya di Kota Bumi. Pertama kali diangkat. Pertama kali di cabang Kota Bumi. Terus saya ditarik kantor pusat, muter-muter lagi di kantor pusat, muter pernah jadi teller. Ngitung uang kayak gini masih bisa sampai sekarang. Iya Pak. Masih Luar biasa ya. Iya ngitung. Kalau orang itu 1 100. Iya benar. Saya satu gepok itu 3 lebih 1. Waduh. Oh, udah tekniknya udah dihafal keluar kepala banget ini Pak. Karena 3 kali 3 sekali itu set 3 kali Kalau 3 99 lebih 1 kan 100 jadi. Iya benar. Kalau kita pakai kayak gini. Ini pakai kayak gini. Kemudian muter lagi saya dari situ Setelah teller, terus saya di bagian umum, bagian umum. terus saya di bagian umum saya pindah lagi ke bagian perencanaan, dari perencanaan saya pindah ke Prengsewu, cabang Prengsewu, masih sebagai staf juga. Dari Prengsewu saya pindah ke Bukit Kemuning, staf lagi, dari Bukit Kemuning pindah lagi ke Kota Bumi, dari Kota Bumi pindah lagi kantor pusat di apa namanya di dulu biro namanya biro Satuan Pengawasan Intern. Oke. Nah dari situ saya pindah ke Liwa, mulailah saya masuk struktural. Pada saat itu saya menjabat sebagai penyelia pemasaran bisnis di Bank Lampung Capem Liwa. Itu tahun berapa Pak di Liwa? Tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi pas habis krisis itu 98 saya krisis ada di Kota Bumi, terus saya tarik ke mana ke kantor pusat ke pengawasan, terus saya ke Lampung ke Liwa. Nah dari situ saya mulai masuk struktural. Oh, pecah telurnya ya Pak ya. Pecah telurnya di Dari situ Liwa. saya struktural, jadi penyelia pemasaran bisnis, kemudian saya pindah ke Metro. Di Metro saya jadi penyelia administrasi kredit. Nah dari Metro pindah lagi ke Kalianda. Kalianda jadi lagi penyelia lagi pemasaran bisnis. Berapa tahun di Kalianda pecah lagi telur suruh ditugasin di Menggala. Dulu namanya tulang bawang. Oke. Mulai belajar jadi pimpinan. Tahun berapa itu Pak? Pertama Tahun kali Bapak 2006. jadi pimpinan. 2006 sudah masuk ke Udah lahir belum? Alhamdulillah sudah Bapak. Masih SD. Masih Iya. Di situlah ya. Di situ mulai Jadi leadership. jadi leadership, Iya, belajar jadi leadership dari Menggala kita pindah lagi ke Uni 2, bergeser sedikit. Dari Uni 2 pindah lagi ke Bukit. Berapa kali tadi Bukit? 3 kali. Balik lagi ya. Bukit lagi itu jadi pimpinan. Iya. Oh jadi pimpinan ya. balik sana. Terus ke Liwa lagi. Pimpinan lagi. Pimpinan lagi. Oh, udah muter-muter ya Pak ya, benar. Balik lagi Kota Bumi, pimpinan lagi. Oh. Nah di Kota Bumi baru 2012 tarik ke kantor pusat. Baru kita ke eselon 1-nya. Oh, itu pecah telur lagi ya Pak, pecah lagi. telur. Karena ada yang pensiun, kosong, direksi nunjuk saya untuk ngisi. Ya, kepala divisi perencanaan dulu. Yang tadi kayak Bu Ria, jadi kalau nyatut, oh ya udah ATM tahun depan di sini. Catat itu depannya. Gitu. Siap. Iya, dan untuk penyusunan anggaran segala macam, think tanknya ada di situ. Think tanknya Bank Lampung ada di perencanaan, perencanaan strategis. Nah dari situ masuk lagi saya ke divisi internal audit. Jadi PM, jadi pemeriksa. Berapa bulan di situ, kemudian suruh jadi pimpinan lagi, kepala cabang Lanjut utama. ya Pak, lanjut lagi. Benar. Jadi pimpinan di cabang utama. Jadi cabang terbesar di Bank Lampung cabang utama. Oke. Ya. Dari situ 8 bulan saya dipindahkan lagi ke divisi umum kayak Pak Insan tadi. Jadi kalau ada yang minta barang ke situ, minta apa inventaris ya ke situ ke divisi umum. Oh iya, sama kayak kita Pak. Iya. Nah sampai dengan
2027 Januari 2020 saya MPT. Tapi proses penjaringan untuk direksi kita udah jalan. Udah ngelamar dulu gitu, udah ada proses. Nah, di 27 Januari di 27 Januari saya MPT karena di Bank Lampung itu 56 itu MPT, 55 harus MPT, 56 pensiun. Saya di 27 Januari 2020 itu saya MPT karena saya masuk 55 tahun. Beberapa hari kemudian Rup saya ditunjuk sebagai calon direktur kepatuhan. Ada 2 waktu itu. Oke, Pak. Nah, ditunjuk sebagai calon, kemudian dikirimlah ke OJK untuk fit and proper test. Karena setiap kandidat direksi itu harus fit and proper. Dia bisa lolos dari RUPS, bisa dipilih pemegang saham, tapi belum tentu lolos dari OJK. Karena di OJK itu kita dinilai lagi. Fit and proper test, Seleksinya ya, Pak. lagi. Nah, kalau kata OJK nggak lulus, maka di sini nggak bisa diterusin. Walaupun pemegang saham menyepakati. Setuju, iya, nggak bisa. Di kebetulan kita dua-duanya lulus, masuk lagi. Alhamdulillah. Di 19 Maret 2020 kita rup lagi. Itu yang deg-degan. Kenapa itu, Pak? Karena ada 2. Oh gitu. Kandidatnya ada 2. Sementara yang dipilih kan 1. Oh iya benar. Kayak ini ya Pak, kayak lomba. Ya nggak sih Pak? Jadi benar. Ini ya pilkada. Pilkada benar. Begitu masuk mulai rup udah deg-degan nih, siapa gua apa bukan yang dipilih gitu kan. Soalnya kita sudah melewati banyak tahapan. Iya benar. Lu apa lu gitu kan. Benar. Nah, ternyata pada saat itu yang dipilih saya karena dilihat mungkin saya lebih senior. Oke. Rup memutuskan Mahdi Yusuf sebagai direktur kepatuhan. Nah, pada saat ketok palu itu saya langsung menjabat sebagai direktur kepatuhan. Sampai dengan kemarin 31 Juli kemarin saya sebagai direktur kepatuhan. Nah, dari 31 Juli ke sini saya menjabat sebagai direktur utama. Wah, keren. Ini patut ditiru loh Kak Haji. Intinya loyalitas ya, konsisten dan persisten. Pasti di setiap tahapan tadi Pak ya, dari itu dulu tadi sampai ke direktur kepatuhan dan sampai sekarang alhamdulillah jadi direktur utama. Jadi Bank konsisten Lampung, dan pastinya loyalitas pasti banyak sekali kan badai-badai obstacle tantangan ya Pak ya. Pasti dilewati dengan sangat sabar dan loyal tadi. Alhamdulillah berkat Allah. Iya benar Pak. Atas izin Allah, atas izin Allah biasa dan kita bisa bertemu di meja ini. Nah, kalau Allah nggak berkenan nggak mungkin kita ketemu di sini. Iya benar. Agak intim lagi nih Pak. Istri, anak. Mendukung pasti ya Pak ya. Pasti mendukung kan Pak. Oh iya pasti. Istri 1 Pak tetap. Masih tetap 1. Masih tetap 1. Anak Pak. Anak 3. Anak 3. Cucu 4. Cucu 4. Udah punya cucu Bapak? Udah. Astagfirullah. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Wow luar biasa loh. Tapi semangatnya masih ini ya. Luar biasa ya. Mukanya benar-benar menunjukkan belum ada cucu loh Pak. Bener masih muda banget face-nya. Iya bener banget. Bener gak sih? Ini harus ditiru nih. Kerja dengan bahagia ya. Iya. Pasti. Humble dan bahagia ya. Kelihatan dari sosok banget. Pak Mahdi Yusuf. Biasa. Pak, tapi banyak sekali yang pengen kita bahas ya. Cuma ini apa? Waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi katanya Pak. Jadi kita harus closing. Bapak terima kasih banyak. Iya, Pak. Senang sekali kita berdua sudah bisa kenal lebih dekat dengan Bapak Mahdi Yusuf sebagai direktur utamanya Bank Lampung dari 31 Juli kemarin ya Pak ya. Terhitungnya alhamdulillah sekali. Semoga kedepannya Bank Lampung makin sukses. Iya pastinya. Bank Kebanggaan Lampung. Ya, masyarakat Lampung ya. Oke, tapi sebelumnya kita minta ini dulu Pak, apa namanya, sepatah dua patah kata untuk memberikan motivasi semangat pada para penonton Ekonomi Corner Metro TV Lampung Pak. Silakan Pak, kameranya di situ. Ya. Sedikit aja sih sebenarnya. Tadi saya udah bilang di depan bahwa hanya loyalitas tanpa batas dan belajar nggak pernah berhenti. Jangan malu bertanya. Itu aja. Kalau kita nggak tahu ya tanya. Jangan malu ya. Jangan malu untuk nanya. Itu aja lah. Dan satu nih, jujur. Oke. Kalau jujur itu memang dasar utama. Iya. Mahal banget Pak ya. Mahal, kejujuran ya. Betul banget. Nah, itu tapi ada jujur yang enak. Jujurlah padaku. Artinya mancing. Berangkatlah Pak. Ternyata aku baru tahu ternyata Bapak ini hobi untuk jujurlah padaku.
Ternyata sangat humble. Yang Kasela. Sangat humble dan rupanya Bapak termasuk orang yang humoris loh. Iya, humoris dan suka di dunia tarik suara. Kita tantang ya. Sama diundang saya dong. Ya luar biasa nih ekonomi karir ya, begitu ceria. Karena kita membahas ekonomi nggak mesti berat-berat ya Pak ya, nggak mesti formal, nggak mesti banyak mungkin bahasa-bahasa yang berat ya Pak ya. Tapi kita harus bisa menyampaikannya dengan baik kepada masyarakat. Saya tadi deg-degan loh di awal. Ini anak muda nih yang nanya saya gitu. Iya. Kan nanya berat-berat nih gitu kan. Ternyata enak. Wah enak ya. Kayaknya mau minta tambah lagi. Bungkus. Bang Edo tolong closingnya diperpanjang. Kita bisa ulas ke episode selanjutnya nih Pak ya. Karena ini ada part selanjutnya ya. Betul banget, pastinya di Berburu Cuan kita ada program lainnya ya Kak Sera selain ekonomi. Tapi yang lebih seru nanti kita akan berburu cuan aja kali ya Pak ya. Karena lebih membahas tentang cuan. Asik. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak sudah datang di podcastnya Lampung Pos. Pak Mahdi Yusuf ya sebagai Direktur Utama Bank Lampung. Semoga Bank Lampung bisa semakin berakselerasi ya. Eksis Jaya. Dengan bantuan Lampung Pos. Amin. Pastinya Pak kita memberitakan ya, selalu kolaborasi ya Pak ya. Tadi pesan-pesannya Pak Direktur Utama ya, harus loyalitas tanpa batas dan kejujuran. Ya benar. Karena dua itu adalah fondasi awal untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dan suksesan seperti sehat-sehat ya Bapak. Biar main lagi ke sini. Siap. Oke, terima kasih untuk penontonnya Lampung Pos. Ya, oke kalau gitu itulah tadi ya kita ngobrol-ngobrol asik terkait dengan Economic Corner di Metro TV Lampung, dan jangan lupa update informasi kamu di semua platform Lampung Pos Group. Ada lampos.co, ada podcast ya Kak Sera ya, kemudian ada Saya Radio 100 FM, kemudian ada koran digital Lampung Pos di e-papernya. Kamu bisa download aja di lampumpos.co ya, lampumpos.co, dan kamu juga bisa melihat berbagai informasi yang real time di Instagram lampos.co, TikTok, Facebook, YouTube, banyak sekali nih Pak platformnya Pak. Dan pokoknya semuanya. Platform itu bisa diaplikasikan di One Click Lampung. Kita juga punya ya, One Click bisa di-download. Oke, kalau gitu Aji pamit. Sarah pamit. Ya, Pak Direktur pamit. Mahdi Yusuf pamit. Iya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.